Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Firdaus, kelas C4 Manajemen NPM 10120066. Saya akan membuat video tentang penugasan tugas PAI yang membahas materi dari materi kedua sampai 7. Yang pertama, ma'rifatul insan atau manusia adalah makhluk yang unik. Keunikan pertama yaitu manusia adalah makhluk Allah yang dimuliakan, mukarram. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka daratan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan." Quran Surat Al-Isra. Salah satu yang mengidentifikasikan dimuliakannya manusia adalah peniupan ruh pada diri manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh, yang ruhnya Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur." Quran Surat As-Sajdah ayat 9. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana ruh ditiup pada setiap janin manusia. Sesungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan diciptakannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah, lalu menjadi segumpal darah, selama itu pula lalu menjadi segumpal daging, selama itu pula. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya. Dan kedua, manusia adalah makhluk yang ditentukannya, yaitu dimuliakan. Allah Ta'ala memuliakan anak-anak Adam kebahagiaan karena nafkhur ruhi telah ditiupkan ruh ciptaan Allah Ta'ala kepadanya. Dia berfirman, "Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur." Quran Surat As-Sajdah. Ketiga, manusia adalah makhluk yang mukallafun, dibebani tanggung jawab. Di pembahasan Madah Tariful Insan telah diulas bahwa manusia diberi amanah ibadah dan khalifah oleh Allah Ta'ala. Keempat, manusia adalah makhluk yang mukhayyarun, diberi pilihan oleh Allah Ta'ala kepada memilih al-iman atau al-kufur. Kelima, manusia adalah makhluk yang maziyun, mendapatkan balasan amal. Mereka yang beriman dan membuat kebajikan akan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala berupa al-jannah atau surga. Kedua, hakikatul insan. Manusia adalah makhluk ciptaan, hasil kreasi Allah Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, "Maka hendaklah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah." Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang harus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Manusia diciptakan
Alal fitrah maksudnya adalah diciptakan oleh Allah Ta'ala, berada dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepadanya. Allah Ta'ala mengungkapkan kondisi manusia ini dengan firman-Nya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Taqatul insan atau potensi manusia. Allah Ta'ala membekali manusia dengan at-taqoh, potensi yaitu as-samu, pendengaran, al-basharu, penglihatan, dan al-fuadu, hati. Katakanlah, dialah yang menciptakanmu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi amat sedikit kami bersyukur. Quran Surat Al-Mulk. Yang pertama, manusia bukan pemilik yang hakiki, adamu hakikatul mukiyah, karena pemilik yang hakiki adalah Allah Ta'ala. Yang kedua, manusia harus mengembannya sesuai dengan kehendak pihak yang mewakili kepemimpinan tersebut atas haruf di iradatil mustaqim, yaitu Allah Ta'ala, nafsu insan, atau dengan disebut jiwa manusia. Jiwa manusia terdiri dari 3 jenis, yaitu pertama, jika jiwa yang ar-ruh, qalbul, azam, dan akal, yang mampu mengendalikan al-hawa, syahwat, kecenderungan, hayalan, dan keinginannya. Yang kedua yaitu jiwa yang ar-ruh, qalbul, azam, dan akalnya tarik menarik dengan al-hawa, syahwat, kecenderungan, hayalan, dan keinginannya. Yang ketiga, jiwa yang ar-ruh, qalbu, azam, dan akalnya dikendalikan oleh al-hawa, syahwat, kecenderungan, hayalan, dan keinginannya. Maka jiwa yang seperti ini kecenderungannya adalah kepada syahwat semata. Sifatul insan. Manusia hendaknya selalu melakukan tazkiyah terhadap jiwa-jiwanya, yakni dengan cara menghiasi dirinya dengan sifat-sifat mulia. Di antaranya adalah pertama, banyak bersyukur. Hal ini tiada lain karena kita menyadari bahwa seluruh kenikmatan yang dirasakan selama ini adalah berasal dari Allah Ta'ala. Yang kedua, penyabar, sabar. Sebelumnya sudah disebutkan bahwa ada 2 sikap yang tidak bisa lepas dari kehidupan seorang mukmin, yaitu syukur dan sabar. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas. Oleh karena itu, sikap sabar menjadi sebuah keniscayaan bagi seorang mukmin. Ketiga, belas kasih, ra'afun, dan keempat, kasih sayang. Sesungguhnya Allah benar-benar amat pengasih lagi maha penyayang kepada manusia. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Kelima, lembut, santun, murah atau toleran. Keenam, suka bertaubat. Yang ketujuh, berhati lembut. Dari Abdullah ibnu Sadad ibnu Had mengatakan bahwa ketika Nabi SAW sedang duduk, seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasul, apakah makna al-awah?" Rasulullah SAW menjawab, "Orang yang sangat lembut hatinya, Allah Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun." Yang kedelapan, selalu bersikap jujur. Kesembilan, terpercaya aminun, yakni dalam diandalkan karena jujur dan tidak suka berbuat curang atau menipu. Itulah di antara sifat-sifat mulia yang harus kita wujudkan dalam rangka melakukan tazkiyah kepada jiwa kita. Dan pembahasan yang terakhir adalah hakikat ibadah.
tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah adalah sebuah nama yang mencakup segala sebuah yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa perkataan atau perbuatan baik, amalan batin atau yang dhahir nyata. Ibadah adalah tujuan hidup kita seperti yang terdapat dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang menunjukkan tugas kita sebagai manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, hakikat ibadah itu adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan penuh ketundukan dan perendahan diri kepada Allah. Yang ketiga, ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yang keempat, hakikat ibadah sebagai cinta. 5. Jihad di jalan Allah, berusaha sekuat tenaga untuk meraih segala sesuatu yang dicintai Allah. Yang keenam, takut, maksudnya tidak merasakan sedikit pun ketakutan kepada segala bentuk dan jenis makhluk melebihi ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian orang yang benar-benar mengerti kehidupan adalah mengisi waktunya dengan berbagai macam bentuk ketaatan, baik dengan melaksanakan perintah maupun menjauhi larangan. Sebab dengan cara itulah tujuan hidup akan terwujud. Fungsi ibadah, setiap muslim tidak hanya dituntut untuk beriman, tetapi juga dituntut untuk beramal saleh. Karena Islam adalah agama kuat, bukan hanya keyakinan. Ia tidak hanya terpaku pada keimanan semata, melainkan juga pada amal perbuatan yang nyata. Islam adalah agama yang dinamis dan menyuruh. Dalam Islam, keimanan harus diwujudkan dalam bentuk amal yang nyata, yaitu amal saleh yang dilakukan karena Allah. Ibadah dalam Islam tidak hanya terbentuk untuk mewujudkan hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga untuk mewujudkan hubungan antara sesama manusia. Islam mendorong manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua aspek kehidupan dan aktivitas, baik sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat atau 3 aspek fungsi ibadah dalam Islam. Demikian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.